13 gitu yang Dibalas sama ini itu saya kan balas itu apa namanya aslinya bukan nggak sesuai dengan bahasa asli, itu dirubah MLAI, Tuhan jadi Tuhan saya bilang kan gitu, itu kata aslinya Kurios. kurios saya bilang, Tuhan saya bilang. Terus apa lagi aku bilang gitu ya. nggak jawab dia. Jadi scholar sudah menolak bahwa yang menulis kitab Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Ini untuk kitab Yohanes. Nanti begitu juga yang Markus, Matius, Lukas. Oh ada di masing-masing kitab. Ada, masing-masing kitab ada penjelasannya Pak gitu. Itu udah jelas gitu. Bahkan udah jadi rahasia umum bahwa gospel yang ditulis pertama itu adalah Markus, penulis Matius dan penulis Lukas itu dua penulis yang nyontek Markus. Oh, gitu. Karena di dalam Matius 80% dari Markus, yang di Lukas 60% dari Markus. Pertanyaannya sekarang, kalau memang Markus yang pertama menulis, Markus nyontek dari mana? Ini yang mungkin Bapak belum pernah dengar di video saya nih. Saya tunjukin Pak bukunya Pak. Jangan kaget. Tapi kan surat Paulus lebih dahulu daripada Memang. Jadi, sorry, kalau tadi saya belum jelasin. Jadi, kan Yesus diangkat atau disalib atau diangkat kan kira-kira tahun 29 atau 30 Masehi, Pak. Surat-surat Paulus itu sudah ditulis dari mulai tahun 48 Masehi. 48, ada yang 50, ada yang 52, ada yang 55, sampai tahun 65 sampai 67. Nah, yang Markus itu baru ditulis sesaat sebelum Bait Suci kedua dihancurkan. Bait Suci kedua dihancurkan kan tahun 70 Masehi. Berarti sesaat ya, kira-kira setahun 2 tahun sebelumnya lah Markus. Baru 10 tahun kemudian, kira-kira tahun 80 atau 85 Masehi, penulis Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 sampai akhir abad pertama. Ya. Nah, yang Markus ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini ditulis setelah surat-surat Paulus, Pak. Surat-surat Paulus ini ada 13. Menurut ahli perjanjian baru, yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Dari 13, cuma 7. Yang 6 diperdebatkan. Kemungkinan besar bukan Paulus yang menulis. Nah, dari 7 ini, Paulus nggak pernah nyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan, Pak? Nggak pernah kan? Masih. Nggak pernah sama sekali Paulus nyebut-nyebut ada Matius, Markus, Lukas, Ya Yohanes. kan belum ada soalnya. Iya, ya memang belum ada. Tapi kalau memang Matius yang menulis Matius adalah Matius, paling nggak Matius dengar dong. Apalagi di Matius ada kabar ketika Yesus disalib, tabir Bait Suci terbelah dua. Ketika Yesus dibangkitkan, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk Yerusalem. Masa Paulus nggak pernah dengar, Pak? Gitu. Itu peristiwa heboh kan? Iya. Tapi ternyata itu adalah kutip atau sisipan dari budaya orang pagan. Yunani. Dari Yunani, ada festival Antesteria namanya. Nah, itu yang Paulus nggak pernah cerita. Padahal kan Paulus punya kesempatan bagus buat cerita ke jemaatnya. Nih ada bukti orang bisa bangkit nanti ketika Yesus udah bangkit gitu. Atau ada kebangkitan setelah kematian gitu loh. Paulus nggak pernah cerita. Jadi bisa dipastikan bahwa memang surat Paulus itu sebelum 4 gospel. Maka yang 4 gospel ini bisa dipastikan kan terinspirasi oleh kabar berita yang udah dikirim oleh Paulus ke Galatia, Roma, Korintus, Tesalonika dan sebagainya. Tapi ternyata Pak, ini penemuan yang belum lama nih. Ternyata penulis Markus yang disebut menulis pertama kali ngutip dari tulisan-tulisan Homer. Homer ini adalah penulis, kira-kira dia menulis tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus, Pak. 800 sampai 700 sebelum Yesus, Homer sudah menulis tentang kota Trojan, Pak. Pernah dengar? Nah, kota Trojan ketika dihancurkan, kan ada yang namanya Achilles, ada yang namanya Odyssey gitu kan. Odyssey itu yang raja berasal dari Iliad membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Ketika Trojan sudah hancur, Raja Odyssey ini kembali ke Iliad selama 10 tahun. Perjalanannya selama 10 tahun, Pak. Mampir ke sono kemari gitu loh. Selama perjalanan ini yang dikutip oleh Markus. Nah, caranya Markus mengutip-ngutip dari Homer dengan mengambil narasi kemudian mengganti-ganti nama tokoh, nanti nama tempat, itu disebut dengan mimesis, Pak.
mimesis. Jadi itu adalah metode penulisan seperti itu. Di sini kalau Bapak mau lihat nih, nanti kita bisa bandingkan. Nah, ini jam. Odyssey Pak. Ya. Dari sana Ya, surat ke-18 ayat 180 pertama atau kedua nih ayat 8 sampai 22. Ini dan ini sebuah narasi yang mirip. Cuman mungkin nama-nama orangnya diganti. Iya. Ini ada Odyssey sama Markus. Mirip. Iya, jadi dikutip ya berarti ya, cuman. Pengutipan. Dan ini masih banyak lagi nih Pak. Ibu ingat ketika ada cerita Yesus diurapi kakinya Oh iya. oleh perempuan dengan minyak Dengan minyak narwastu. yang mahal tuh. Di Odyssey udah ada Bu, jangan sedih. Oh gitu. Jadi udah ini dulu ini sebelum Odyssey sebelum Masehi ya. sebelum pulang sampai rumah kakinya dicuci lah oleh seorang wanita gitu. Ini penting banget ini. Ya penting banget. Buku ini. Cuman ada yang waktu kemarin kita dengar, jadi nama Injil itu dikasih nama sama siapa? Lah ini Pak, Dikasih aduh ada di sini. ada ya? Dikasih ya kan? Yang ngasih nama pertama namanya Santo Papias tahun 130 Iya. Masehi. Yang kedua namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Itu yang mau dicatat tuh. Ada di sini nih. Ibu foto aja Bu nih. Ibu foto aja nih. Jadi yang ngasih nama ini jadi Nah ini. Ibu foto ini. itu dari Kodandi ya kita dengarnya ya berarti ya. Bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa dapat nama seperti itu? Iya. Ini Karena hari Rabu dipanggil saya kan presbiter, saya ngundurin diri dari tanggal 7, cuman ditahan-tahan sama suratnya. pendetanya Cuma hari Rabu suruh ngadep. suruh ya saya bilang saya selesaiin dulu lah gitu baru biar gentle lah gitu juga saya kan kan tanggung jawab penatua itu menjaga kemurnian ajaran. Berarti kan ajaran itu kan berarti dari Alkitab kan. Saya bilang gitu kan. Saya kasih ayat itu jadi Banyak ayat yang ada yang nggak boleh firman Tuhan tuh nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi kan tuh jelas ada berapa ayat tuh ada 5 ya gitu. Nah, saya bilang tapi kan kayak yang ada ini Bu yang Alkitab dari yang saya bilang tadi yang kitab itu jumlahnya 81. Beda-beda. Terakhir kita 66. Nah sekarang kemana nih kitab yang ini katanya firman Tuhan katanya nggak boleh tambah nggak boleh kurang kita ngurangin beberapa kitab gitu. Belum lagi yang dari 66 kitab ada kan aku dengar dari Qur'an juga kan ayat sisipan itu ada 100 lebih katanya. Nah saya bilang sekarang gimana saya bisa bertanggung jawab kan saya ini kan berarti kan udah nggak murni ajarannya juga. Dan saya bilang kepanjangan tangan. ya jadi kan kalau gini kan nggak benar gitu jadi saya ngundurin diri karena ini saya mesti ke jemaat bohongin ini sama aja bohongin jemaat gitu kan. Makanya saya ngundurin diri. Cuma kan pendetanya tanya tapi kamu sekarang masih percaya bahwa Yesus Tuhan atau bukan katanya gitu kan dia tanya gitu kan ya saya bilang saya meragukan jadinya kan gitu saya bilang kan gitu ya kan karena saya udah tahu itu terus sekarang ibu bisa nggak saya bilang ke Bu Pendeta nunjukin ke saya ayat di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan memerintahkan atau mengajarkan untuk menyembah dia gitu. Nanti saya kirimin ayatnya katanya dia bilang. Ini kan lagi di mobil, saya nggak hafal katanya dia bilang. Terus saya kirim yang Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 gitu yang dibalas sama ini itu saya kan balas itu aslinya bukan nggak sesuai dengan bahasa asli itu dirubah sama LAI Tuhan jadi Tuhan saya bilang kan gitu itu kata aslinya kurios saya bilang Tuhan saya bilang terus apa lagi aku bilang gitu ya nggak jawab ya. Ya jadi Terus Mas bilang kalau pendeta percaya kalau Ibu Pendeta percaya Yesus adalah Tuhan berarti Ibu Pendeta tuh antikris dan penyesat. Itu ajaran sesat saya bilang. Saya kasih ya satu Yohanes berapa tuh yang kalau kita nggak menerima bahwa Yesus datang sebagai manusia
itu ajaran sesat dan antikris. Saya kasih ayatnya, dia nggak jawab lagi kan. Tadi pagi WA, ya makanya WA dia bilang saya suruh datang gitu hari Rabu gitu. Ya saya bilang ya harusnya yakini saya kalau umpamanya Yesus itu Tuhan gitu. Jangan minta bukti dari saya. Aku bilang Nggak usah minta buktinya dari kita. kan saya bilang, ibu apa namanya kasih, maksudnya yakinin saya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Ayatnya mana gitu, saya kan minta ayat gitu. Jadi dia lama ya responnya dari kan tanggal 7 saya ngundurin Sekarang dirinya. udah tanggal berapa? 25. Kan udah mau 3 minggu kan? Rabu tuh udah 3 minggu. Makanya seharusnya kan saya juga tugas pelayanan tuh hari Udah 2 kali tadi pagi pelayanan tadi nggak minggu. datang. Udah nggak pernah ke gereja gitu. Saya ya soalnya pas di depan saya ngomongnya kan pasti kan kita kan akan ngomong Yesus ngajak jemaat ngomongnya jadi nggak bisa Bu saya tuh maksudnya jadi Ya Bu, Iya, nggak apa-apa. harus menghirup udara segar. jadi sama hati gitu, mulut sama hati tuh udah iya jadi kan nggak enak ngomong di depan mimbar gitu, jadi mendingan saya nggak ikut pelayanan. Terakhir ibadah keluarga, ya. Iya. Suaranya hilang sendiri. Ya saya harusnya tugas gitu. Atau nggak bisa soalnya keluar gitu kan, saya kan tugas. Soalnya hati sama saya tuh udah mau ngomong Yesus Tuhan apa? Gak bisa. Saya ngomong kan saya doa gimana nih Tuhan kita dapat tugas gitu. Padahal kita udah kayak udah nggak gimana ya udah karena udah tahu terus kita, udah nggak taunya dikasih bikin suaranya hilang sama tuh. Berarti Bapak memang apa? Ya itu mau bisa juga diartikan Bapak tuh di stop sama Allah. Bapak mulai karena Bapak sudah beriman kepada Allah. Iya, tadi kan udah jalan-jalan istri ya kan begitu. bilang katanya emangnya mau sadat sekarang aku bilang selesai dulu di gereja hari Rabu kan saya dipanggil sama KMJ-nya ketua jemaat. Nanti saya selesai itu. Cuman Kodandi lagi sibuk ya, hari Kamis bisa nggak? Untuk apa maksudnya? Mau sadat. Cuman Mau saya sadat. hari Kenapa nggak sekarang aja? sekarang belum Hari selesai Rabu di gerejanya saya dipanggil. Hubungannya apa Pak? Saya kan Bapak sudah mengundurkan diri, cuman kan belum diterima. Masalah diterima nggak terima kan urusan mereka. Yang penting kan Bapak sudah nggak mau lagi kan jadi ketua gereja kan? Saya udah nggak mau. Sekarang Bapak sudah beriman hanya kepada satu Ya Tuhan, Allah kan? gitu ya satu. Allah SWT. Kenapa Bapak harus tunda hari Rabu gitu? Atau hari Kamis? Itu nggak perlu gitu ya. Nggak perlu, nggak ada hubungannya Pak. Soalnya memang kadang saya tuh berpikir gini, saya tuh sebenarnya pengen tuh teman-teman yang lain juga tahu apa yang saya tahu gitu loh, dan dia gitu maunya saya gitu ya. Jadi maksudnya saya juga suka ngomong sama rekan-rekan Peter, nih ada yang nggak bener nih di Alkitab nih kan, aku selalu ngomong gitu. Ini aku pernah baca nggak ayat ini? Kan saya kasih ya, kalau kita nggak menerima Yesus sebagai manusia, itu ajaran sesat gitu kan. Kalau kita antikris, mereka juga baru baca. Gitu. Kan kayak gitu, cuman kadang-kadang doktrin kan masih masih kuat gitu. Jadi itu nggak bisa ngomong sekali, cuman ada juga yang tertarik gitu. Cuman kalau saya menjauh dari mereka gitu, mereka nggak pasti akan susah nerima gitu loh. Ini Pak, caranya gimana? Bapak tidak perlu menjauh dari mereka. Komunikasi tetap biasa aja. Tapi Bapak tinggal nyatakan saja bahwa mohon maaf sekarang saya sudah tidak bisa menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita tetap berteman, nggak apa-apa, kan nggak masalah. Iya, memang saya ngomongnya gitu, saya ditanya, saya udah udah meragukan nanti mereka sendiri yang menjawab apa gitu. Bapak nggak perlu menjauh dari mereka. Biasanya begitu Pak. Iya, makanya mereka jadi jauh. Jadi saya tuh nggak sempat ngasih tahu apa yang saya tahu gitu Kodandi. Ya, Bapak paling yang Bapak bisa lakukan ya hanya mengajak mereka untuk membuka pikiran mereka dengan ayat ini. Ya memang itu saya suka kirimin juga, kirimin apa-apa. Gitu nggak ada. Tapi maksud saya gini Pak, ketika seseorang sudah beriman kepada Allah, sebaiknya jangan ditunda-tunda. Ya memang saya juga suka dengar itu kan, takutnya ya kita nggak tahu ya namanya umur gitu ya, Kodandi gitu. Saya cerita nih Pak, sedikit nih Pak. Bulan apa Rik? Gua ke Ciranjang Rik. Februari. Kan enggak dong. Iya Februari. Kan Maret yang di Masjid Adaibin ya. Bulan Februari tahun ini Pak, saya diajak ke rumahnya Erik di Ciranjang. Ciranjang kan Kristen semua Pak.
Oh iya, yang Cianjur ya? Cianjur. Beberapa gereja situ ya. Oh di sana. Iya, ketika saya ke rumahnya Erik di sana, ibunya Erik waktu itu sedang sakit Pak. Sudah berapa kali masuk rumah sakit lah ya. Ketika itu sudah di rumah, tapi nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya diajak ke rumahnya, ibunya juga sudah nonton video saya Pak. Sebelumnya, pengen ketemu saya katanya. Sama Erik dibawa saya ke rumah, ketemu ibunya Erik, ngobrol. Saya cuma bawa Bible yang mana ya? Yang kecil merah ini, yang kita ini yang ini. Nah ini, saya cuma bawa ini aja Pak. Itu apa kok? Ngobrol dikit-dikit. Sama ini perjanjian baru aja, cuma di sini pakai yang Isa Masih namanya. Oh yang masih Nah, bisa. yang Isa Masih. Ngobrol. Walaupun ibunya Erik pada waktu itu memang sedang sakit, tapi akalnya masih bagus. Gitu. Akhirnya dia mengakui, oh iya ya Yesus bukan Tuhannya. Ketika saya tawari, oke Bu, ayo Bu, kalau mau masuk Islam saya bantu. Jawabnya apa Pak? Nanti ya, saya kalau masuk Islam nanti saudara saya gini semua. Jadi dia mengkhawatirkan saudaranya gitu daripada keselamatan dia sendiri. Hari Jumat saya bicara, akhirnya kita pamit pulang. Hari Selasa saya dengar kabar dari Erik, ibunya meninggal. Bukan saya nyumpahin, bukan, tapi hidup orang kan kita nggak pernah tahu. Iya, memang benar. Jadi maksud saya, ketika kita sudah beriman pada Allah, ya sudah, kita langsung beriman dulu, bersyahadat dulu. Nanti urusan belakangan itu tinggal kita serahkan pada Allah. Ada jalan-jalannya lah nanti. Pasti ada jalannya. Apalagi Bapak bukan seorang yang bergantung kepada siapa-siapa. Kalau saya sih, Keluarga, apa. apa namanya istilahnya, kalau saudara mau ngomongin apa sih, saya nggak mikirin gitu kadang dia. Bener nggak? Ya, apa namanya kadang debat sama, tapi saya sih debat nggak mau ribut, cuman ngasih tahu baik-baik gitu. Maunya ya namanya kita kan kalau bisa ada saudara yang apa juga bisa ikut, maunya kan gitu kan, nggak mau. Kalau di dalam Islam kan kita sifatnya hanya mengajak Pak. Tidak pernah kita sampai mengancam, memaksa atau apapun, nggak ada. Di Islam nggak ada yang gitu, nggak boleh gitu malah. Islam kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak seperti baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra, nggak begitu. Dan di dalam Islam kita jelas la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kenapa saya membahas ini, membuat konten, ceramah di mana-mana hanya untuk membentengi akidah umat Islam yang dari upaya-upaya pemurtadan. Karena masih ada dan masih banyak. Mungkin di gereja Bapak enggak, gereja lain masih banyak. Ada juga yang apa namanya, ya aku cerita tuh majelis tuh, saya dari Islam katanya. Aku bilang, terus jadi kan aku ngobrol, aku kasih tahu Yesus itu bukan Tuhan, aku bilang kan gitu. Tapi dia udah mulai itu, makanya saya Pak Guntur ada. Iya, yang cerita. Ada, iya makanya saya tuh pengen itu juga istilahnya mau ngirimin terus dia apa namanya. Dia Karena dia bilang, saya lebih percaya sama bapak-bapak gereja daripada Muhammad. kan dia ngomongin gitu awalnya gitu. Cuman saya kasih Alkitabnya gitu. Kalau apa namanya Pak Guntur mengaku Yesus Tuhan yang baca ya. Berarti Pak Guntur tuh antikris ini. Kalau selain kan harus sebagai manusia harus. Iya. Cuman kan makanya saya tuh perlu bekal dari Quran juga mau nanya-nanya gini. Maksudnya nanti kalau seandainya gitu ada yang nanya-nanya boleh nggak Quran kita WA Quran kok nih Pak. jawabannya gimana nih yang ini Sangat boleh, sangat boleh. Malah saya berharap Bapak jangan sendirian. Gitu. jadi direspon gitu maksudnya supaya bisa ngejawab kadang-kadang kan keterbatasan itu. Pak, cuman saya tinggal gini aja. Selama saya nggak tidur, insya Allah saya respon. Benar. Selama saya nggak tidur pasti saya respon. Ya maksudnya paling untuk jawab yang saya nggak bisa jawab gitu mas ya. Soalnya sama kan di grup keluarga kan ini tinggal bertiga, kakaknya kan udah meninggal. Kemarin juga udah apa tuh debat-debat gitulah, diskusi di grup gitu kan. Cuman yang ini ya udahlah sekarang masing-masing aja kepercayaan katanya gitu kan. Biasanya jawaban mentok begitu Pak. Sama seperti anak saya. Saya punya anak 3 Bu. Yang bungsu udah masuk Islam. Yang 2 ini dijaga bener sama istri saya dulu. Jadi ketika saya ajak bicara atau saya kasih buka obrolan, mereka udah langsung defend gini, udah Pak masing-masing aja Pak. Nah, kalau udah begitu kan berarti namanya udah nggak mau dialog. Iya, paling tinggal doain aja ya udah dia. Gitu. Kapanpun Bapak nanti mau tanya apa, tinggal ke WA saya aja Pak. Insya Allah saya jawab apa yang saya tahu. Iya,
Kalau perlu saya fotoin Bible-nya, saya kirim Bapak nanti. Iya, kadang-kadang kan orang ada yang perlu begitu gitu. Maksudnya Iya. kalau seandainya gitu kan, dan ada katakanlah rekan presbiter atau pendeta mau datang sini boleh nggak? Boleh sekali. Saya malah terbuka, Pak. Sangat-sangat terbuka. Beneran. Nanti maksudnya soalnya untuk lihat bukti gitu kan, kadang-kadang kan mereka kan perlu itu sama pengen tahu gitu kan, kadang-kadang orang mungkin ke saya nggak percaya gitu kan, kalau lihat bukti bisa Sudah percaya. sering Pak orang datang ke sini hanya ingin melihat bukti. Bahkan ada satu perempuan dari Semarang, Bu, jauh-jauh datang ke sini, minta izin, kok boleh nggak saya foto-foto Bible Kondoli yang lama? Boleh, silakan. Datang sini di foto-foto, habis foto-foto, diskusi 2 jam, pulang. Ternyata di rumah dia bikin karya tulis, Pak. 35 halaman. Ditambah dengan foto-foto yang dia udah ambil di sini. Ternyata buku itu, karya tulis itu buat siapa? Buat papanya, Pak. Selama 2 bulan mereka berdebat. Setelah 2 bulan, perempuan itu datang lagi ke sini. Pas di jalan ke sini pun masih berdebat sama bapaknya. Sampai akhirnya dia datang ke sini, alhamdulillah dia sadar. Ya, alhamdulillah dia masih diberikan waktu ya Pak ya, 2 bulan ya untuk sadar. Oh, dia sama bapaknya berarti? Hah? Dia bapaknya sama dia? Bapaknya masih berdebat sama dia. Bahkan ada satu begini Pak, ada satu malam ya, di Pekanbaru, perempuan kerjanya di TVRI, terus kemudian dia tahu sudah mualaf Pak, udah bersahadat di sana. Ketika orang tuanya tahu, perempuan itu dipanggil pulang ke Batam. Ketika pulang sampai di Batam, sama orang tuanya dikurung di kamar, nggak boleh keluar rumah berapa hari gitu. Akhirnya dia bisa menghubungi saya telepon teman-teman yang ada di sana, bantu, akhirnya mediasi dengan orang tuanya, akhirnya dikasih izin kembali ke Pekanbaru, kerja lagi. Sampai di Pekanbaru, nggak lama orang tuanya nyusulin ke Pekanbaru. Begitu sampai di Pekanbaru, anak itu dibawa ke gereja Pak, di Pekanbaru. Gerejanya cukup besar, dalam tanda kutip disidang gitu lah Pak, sama pendeta. Ketika disidang itu, perempuan itu WA saya, kok tolongin dong, nanti kalau saya di ini, nanti saya telepon tapi kok Doli dengerin aja ya. Ya udah. Saya jadi janjian sama dia, saya nongkrong di sini jam 7 sampai jam 12 malam Pak, nungguin dia hasilnya gimana. Dia sambil ngobrol sama pendeta, saya cuma dengerin aja. Terus saya kasih jawaban apa, dia baca WA, dia jawab. Gitu. Terus akhirnya ketahuan Pak, kamu lagi ngomong siapa gitu kan, mungkin nggak tahu gimana. Matiin itu, saya nggak ada urusan sama orang itu gitu kan. Matiin. Saya dari jam berapa? Setengah 10 Pak. Saya tunggu kabar jam 11 ternyata lagi ribut. Orang tuanya tetap mau bawa dia pulang ke Batam. Sama pendetanya juga ditahan, nggak boleh keluar gereja. Ya udah, kita ada teman-teman kan di Pekanbaru kan. Tinggal saya telepon, teman saya telepon ke beberapa ormas dari sana Pak ya. Ada ormas, terus ada KNAP, terus ada juga telepon ke pendeta senior Pak di sana. Teman saya mualaf yang pengurus sana itu juga mantan pendeta. Mantan pendeta Pak, 13 tahun jadi pendeta. Sekarang jengotnya segini. Dia telepon ke pendeta senior di Pekanbaru. Akhirnya pendeta senior itu telepon ke pendeta yang nahan si perempuan ini. Setelah telepon berapa lama, di depan gereja sudah ada teman-teman dari ormas yang pegang handphone. Udah mau merekam nih. Nah, ini udah tinggal masuk berita nih. Ya kan, ada penyekapan, akhirnya takut ada dikeluarin. Bebasin. Udah selesai, jarak kira-kira 2 bulan setelah itu, perempuan itu kirim foto ke saya. Alhamdulillah, Doni, sekarang saya sudah jalan-jalan sama ibu. Ke Danau Toba katanya. Alhamdulillah, jadi tidak semua apa yang kita takutkan terjadi Pak. Belum tentu terjadi. Ada yang terjadi, tapi juga banyak yang nggak terjadi. Bahkan ya banyak cerita lah teman-teman saya yang mualaf, ada yang diusir sama keluarganya. Ini bicara anak ya Pak ya, yang masih punya orang tua nih. Bapak kan udah nggak ada istilahnya yang nanggung bapak gitu. Seorang mualaf diusir sama keluarganya, ibunya punya hotel, punya rumah sakit, bapaknya perusahaannya besar, katanya mau dicoret dari harta waris, dari kartu keluarga. 6 bulan Pak numpang di sini Pak, tidur di sini Pak, 6 bulan, ikut saya kemana-mana. Setelah 6 bulan tiba-tiba ibunya WA, namanya ibu lah ya, Iya. nggak bisa ditipu lah perasaan sama anak lah. Kamu gimana kabarnya? Si mualaf itu kasih lihat saya WA-nya. Begitu saya baca, besok kamu pulang ke Bandung. Besok lo harus pulang. Ngapain? Cium tangan ibu. Udah, cuma begitu aja Pak. Benar, besok aja pulang, cium tangan ibunya. Alhamdulillah sekarang baik. Jadi saya selalu memberikan pesan pada mualaf-mualaf yang bersahadat di sini. Kalau sebelum jadi muslim sudah sayang dan hormat pada orang tua,
setelah jadi muslim harus lebih sayang dan harus lebih hormat pada orang tua. Kita di Islam ajaran jelas loh. Bahkan menghormati seorang ibu tuh kadarnya 3 kali lebih tinggi Pak daripada menghormati ayah. Di Islam tuh Pak. Ibu 3 kali. Iya, jadi kan ketika ditanya sama Rasulullah, siapa yang harus kita hormati, ayah atau ibu? Ibu. Setelah ibu, ibu lagi. Setelah ibu lagi. Keempat baru ayah. Bukan berarti satu ayah punya 3 istri. Apa harus gitu ya. Bapak langsung ketawa. Artinya kita harus menghormati ibu 3 kali lebih tinggi kadar daripada ayah, karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita. Tuh. Jadi alhamdulillah setiap ada permasalahan mualaf dengan keluarga, kita ikut bantu Pak. Bahkan kalau perlu pengacara pun kita kasih pengacara gratis kalau saya. Kalau harus sampai sidang pengadilan, urusan cerai, urusan apa harta, itu kita bantu dengan pengacara. Oh, abis itu ada sertifikatnya ya Kodandi ya? Ada. Masa untuk ngurus itu ya? Kalau Bapak bersyahadat sebelum jam 5 sore, bisa langsung hari itu juga keluar sertifikat. Itu Kalau- untuk ngurus iya. itu ya Kodandi? Kalau hari ini ya berarti paling besok. KTP ya? Kalau kita kan nikah di gereja tuh, nikah ulang nggak? Kalau dua-duanya masuk Islam, tidak perlu nikah ulang. Oh, berarti tetap pakai Iya. itu surat nikahnya tetap yang lama gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Hmm. Kalau Bapak Ibu mau nikah ulang pun juga nggak apa-apa. Tinggal nanti Bapak Ibu bawa sertifikat mualaf dan KTP yang sudah dirubah agamanya, tinggal datang ke KUA. Atau bagaimana ya untuk membatalkan surat nikah yang Kristen itu ya? Saya belum tahu, tapi nanti bisa ditanyain Pak ke pengacara kita. Kita juga belum. Ini juga belum nih, Oh, udah berapa Jadi, tahun? Udah berapa ya? Udah 7-8 tahun mau rubah, kan masih ada surat pernikahan gereja kan? ya. Surat dari gereja kita mau udah ke KUA, mau nikah secara Islam, tapi nggak usah, itu aja udah cukup. Oh, kata KUA-nya gitu ya? Kan kita butuh masuk Islamnya bareng. Oh. Kita butuh ini apa namanya? Buku Nikah. pamer ke orang. Oh bukan, aku pikir istrinya Kodandi bukan ya? Apa? Bukan istri Kodandi ya? Istri gue nama? Yang ini istrinya Kodandi bukan ketemu. Bukan, ini istrinya Erik. Ini suami istri. Ini suami istri. Istri saya mah hari gini mau udah ke Hongkong kayak Dulu ibu. sama-sama pengalap juga, ya barengan juga ya. Saya dari Advent. Ah, Ini dua-duanya dari Advent. Ya kalau Yana hari gini udah tidur. Oh masih dia. Kalau saran saya sih gitu Pak, lebih baik Bapak menyelamatkan diri sendiri dulu dengan ibu. Setelah itu nanti urusan Bapak dengan gereja itu urusan duniawi Pak. Ya. Orang mengundurkan diri nggak boleh kan, tinggal tergantung bagaimana yang mengundurkan diri. Iya, ditahan-tahan. Selama Bapak sudah yakin dengan Islam, jangan ditunda-tunda Pak menurut saya. Saya sih apa namanya yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya, nah sekarang kan gini Pak, Bapak kan tahu pasti Yohanes 17 ayat 3 kan pasti tahu Ya, yang Ya kan? hidup kekal. bahwa untuk mengenal Engkau, Ya sebagai Allah nah, satu-satunya yang benar. satu-satunya Allah. Ya yang benar ya. Nah, sekarang ya, itu dianggap perkataan Yesus. Tapi kalau Kristen kan bilangnya satu-satunya Allah yang benar kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu aja udah beda kan Pak sama ini. Iya. Saya juga bilang kalau memang apa namanya Yesus Tuhan, Yesus apa namanya Allah, lo kok waktu dibaptis tiga-tiganya Nongol. Nah, gimana caranya? Coba. Ayo. kalau ngomong gitu, pokoknya yang penting untuk saya mau Yesus adalah Tuhan gitu. Udah aku ngomong gitu. Ada Yesus, ada Ada Roh Kudus, ada berumur mati kan, ada suara di langit. Nah, Itu gimana? mau berapa Tuhan Mau coba? jelasin apa? Coba Trinitasnya tolong jelasin. Dia bingung udah. Biasanya nanti dari gereja itu ngasihnya kalau nggak Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu nggak bukan mau bicara hakikat, itu mau Ya, apa namanya itu bicara tujuan. tujuannya. Tapi kalau pekerjaannya. mau ngotot Pak, Bapak tinggal kasih Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Apa tuh? Murid-murid Yesus juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Oh, itu ada ya? Ada. Coba ya, Nih Pak, Yohanes 17. Yohanes 17 ya, itu juga. Ya. Yohanes 17 berapa kok? 20, 20? 2 sampai 22. Kedua-dua.
Kalau mereka bilang aku dan Bapa adalah satu, itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan. Nah, sekarang mereka juga harus menerima Yohanes 17 ayat 20 sampai 22, murid-murid juga satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Berarti mau Tuhan berapa? Iya. Murid-murid satu dengan Yesus itu ya. Heeh. Mau 15 Tuhan gitu, Bu. Murid 12 tambah 3 gitu. Kan nggak mungkin gitu. Jadi ini yang aku dan Bapak adalah satu, Ya. ini ke sini. Ini ya jawabannya kan. Ya. Nanti ada lagi, Pak. Kalau Bapak terima ayat bunyinya begini. Dari teman. Yohanes 8:58. Sebelum Abraham Ya itu. aku ada gitu kan. Nah itu ya itu juga tuh. Itu jawabnya juga gampang, Pak. Nih, nanti saya kasih ayat ini. Bapak tinggal tulis aja nih. Itu sebelum itu ya sebelum Sebelum Abraham. Kalau itu sebenarnya jawabannya ada dua pendekatan, tapi yang satu nggak usah lah, itu masalah linguistik lah. Yang jawabannya gampang-gampang aja, Pak. Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Oh, yang Salomo itu ya? Hah? Amsal. Yang apa? Amsal itu berarti Salomo. Sebelum penciptaan langit. Ya, ada sebelum gitu ya. bumi, sebelum apa? Bumi diciptakan aja sudah ada. Salomo ya. Salomo. Amsal berapa tuh kok? Amsal 8 Berapa? ayat 22 sampai 25. Oh jadi itu ya sebelum. Nah, sebelum bumi ada malah. Bukan sebelum Abraham, sebelum bumi ada coba. Sebelum bumi ada, Nah, Salomo udah ada. Salomo udah ada. Ayub 38, Pak. Ayub 38. Eh, Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Ayat 38 ayat 4 sampai 7. Nah, Apa? itu juga sama. Sebelum bumi ada juga Ayub sudah ada. Nanti ada lagi Yeremia, Pak. Yeremia 1 Nomor 1. ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 Ayat 5. Ayat 5 udah. Jadi kalau begitu kan artinya apa? Sebelum bumi ada, sudah apa? Salomo sudah ada, Ayub sudah ada, sebelum Yeremia jadi manusia, sebelum keluar dari kandungan aku, Allah sudah mengenal Yeremia, sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Iya jadi udah. Berarti kalau begitu kan artinya sebelum manusia dijadikan, sebelum lahir jadi manusia, dan bahkan sebelum bumi diciptakan, Allah sudah mengenal kita. Gitu loh. Kan Allah nggak tahu. Iya. Nah, kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham aku ada, itu artinya bukan Yesus sudah lahir sebelum Abraham, bukan. Tapi sebelum Yesus dilahirkan ke bumi, Allah sudah mengenal Yesus. Kan mirip, sama gitu. Tambah lagi, Pak, ada di Efesus 1 ayat 4. Nah, ini malah dianggap perkataan Paulus nih. Jadi kadang-kadang Paulus juga ada benernya, Pak. Itu apa tuh? Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuh. Nah, coba. Jadi sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Berarti kita semua, manusia, mau nabi mau bukan, sebelum kita ada, itu sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Itu matching dengan Islam, Pak. Di Islam, kita juga semuanya memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia begini, kan kita hidup di alam roh. Ketika kita menjadi roh ciptaan Allah, Allah sudah mengenal kita. Dan sebelum kita dilahirkan jadi manusia, ditiupkan ke dalam janin, kita semua, Pak, Bapak, saya, Ibu, dulu di alam roh, kita semua sudah berikrar, sudah bersahadat bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Tidak ada yang lain. Tapi ketika kita lahir, ya kita semua sudah dilupakan dengan kejadian di alam roh, kan kita nggak tahu ya. Kalau Bapak lahir di dalam keluarga Kristen, Bapak menjadi kafir karena orang tua. Kalau misalnya ada orang yang lahir di hidup yang keluarga Muslim, ya alhamdulillah dia tetap menjadi Muslim. Tetapi ketika nanti orang itu mengenal Islam seperti Bapak, menerima Islam sampai akhirnya memeluk Islam, Bapak sebenarnya bukan pindah agama, tapi Bapak kembali kepada
ikrar bapak yang pertama kali. Nah, itu berarti kan make sense gitu loh Pak. Kita semua nih manusia lahir, ketika bayi lahir, kita tuh dalam bahasa Islam itu kita tuh fitrah. Fitrah itu artinya kita suci atau kita hanya apa ya? Fitrah dalam hal ini itu konteksnya muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan yang mencipta. Arti muslim tuh Pak begitu tuh. Islam artinya berserah diri kepada Tuhan. Muslim orang yang berserah diri. Cuma tinggal mu itu adalah untuk orangnya gitu. Kalau syirik perbuatan yang mensekutukan Allah, musyrik adalah orang yang syirik gitu. Jadi setiap manusia lahir tuh fitrahnya muslim. Hanya menyembah, hanya berserah diri kepada satu Tuhan gitu Pak. Itu aja. Nah, ketika seperti kita, saya juga dulu pernah dikafirkan orang tua, kembali ke Islam itu kembali ke fitrah gitu. Di Islam tuh konsepnya begitu. Dan di Islam, orang Arab tidak lebih baik Pak dari orang kulit putih, atau orang kulit hitam, atau orang kulit kuning gitu. Orang kulit putih pun tidak lebih baik daripada orang Arab. Bahkan mau Habib sekalipun, Habib tidak lebih baik daripada orang yang bukan Habib juga tidak lebih baik daripada Habib. Yang lebih baik dari itu semua adalah apa? Yang bertakwa. Bertakwa itu artinya cuman menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Simpel banget Pak. Simpel banget. Cuman tinggal bertakwanya itu mungkin yang menjalankannya kita masih belum tahu nih, harus banyak belajar gitu loh Pak. Apa perintahnya, apa larangannya gitu. Selama kita bertakwa dan selama kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita mati, insya Allah surga. Nggak perlu ada yang harus mati di atas kayu salib buat kita gitu Pak. Itu kan konsep keselamatan yang sangat logis gitu Pak. Jadi tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Di Yahudi pun, ya walaupun kitabnya banyak kontradiksi ya Pak ya, tapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Islam. Sama, saya bisa katakan. Karena apa? Satu, Nabi Musa mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad itu artinya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Islam, kita ada Quran surat 112. Kul huwallahu ahad. Jadi kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Kul huwallahu ahad, ada Ehad, ada Ahad. Itu sama artinya Pak. Esa. Nah ya. Terus kemudian di kitabnya orang Yahudi juga ada kata-kata begini Pak. Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Hosea 11:9 juga begitu. Nanti apa namanya? Oh di Hosea ada juga ya? Ada. Di Quran surat yang sama tadi 112 ayat ketiga mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Kan sama artinya, bukan manusia, bukan anak manusia. Sejajar itu Pak artinya. Di dalam Yahudi ada konsep begini. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Ini penting Bapak kalau mau catat nih. Ada ayat yang berbunyi begini Pak. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban persembahan. Ya. Kalimatnya gini, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Udah di sini. Udah? Udah Yesaya pasal 1. Ada ya? Udah ditulis kok di sini. Oh, udah? Udah. Nah, Yang tidak ber... Ini aku banyak juga tuh Bu. banyak. Itu bisa jadi karya tulis itu. Wah, itu lebih banyak tuh daripada si itu. Ini belum semuanya di print kok. Halo. Kalau dulu saya Bu, satu meja besar begini Bu. Iya. Isinya tuh, Ibu tahu kertas post-it nggak? Iya. Yang bisa dilepas, Ya, pasang, lepas, tempel-tempel. tempel. Satu meja ini penuh semua nih. Ayat-ayat. Nah, ayat Yesaya 1 ayat 16 18 itu kan jelas banget, Pak. Iya. Nggak perlu ada yang harus mati nebus dosa kita. Setiap manusia, walaupun dosanya merah seperti kirmisi, bisa putih seperti salju. Nggak ada yang harus mati dari sebelah salib. Bangsa Niniwe, Bapak, menurut Bapak diselamatin nggak? Diampuni nggak, Pak, bangsa Niniwe? Ya. Kan Nabi Yunus, kita ingat kan? Iya. Nabi Yunus diutus ke bangsa Niniwe. Di tengah jalan dia melenceng. Akhirnya naik kapal. Terus ada badai, dibuang ke laut, dimakan ikan besar. Hari ketiga dilepehin sama ikan masih hidup. Iya. Baru dia balik ke Niniwe gitu kan. Ini Nabi yang bandel nih cerita ini. Tapi ketika dia ke bangsa Niniwe, dia
memperingati bangsa Niniwe bertobat, diampunin nggak Pak? Kalau bertobat Sama kan pasti- Tuhan. Bertobat, Dia- Diampunin. Ada ceritanya di Bible, diampunin karena bertobat. Nah sekarang siapa? Darah siapa yang harus dialirkan untuk bangsa Niniwe? Kan nggak ada Pak gitu maksudnya. Nah, berarti kan konsep keselamatannya kan jelas. Sama seperti di Islam kita juga harus berbuat amal soleh untuk sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi juga sama. Nah, Yesus meneruskan Pak ajaran itu. Saya berani katakan Matius 18 ayat 3. Yesus mengatakan pada bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ini bertobat. Yesus bilang suruh bertobat. Kan Yesus gak bilang, kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang nanti akan mati di atas kayu salib, kamu nggak akan selamat. Kan nggak begitu Pak bahasanya. Hmm. Ya. Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, Matius 1 ayat 23, Matius 23 ayat 1. Kalian harus mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu sudah menempati kursi Musa gitu katanya. Menempati kursi Musa itu artinya sudah mewakili Musa gitu kan. Musa sudah mengada. Orang-orang Farisi harus diikuti ajarannya. Ajaran apa Pak orang Farisi? Taurat. Tapi Nah. jangan ikut kelakuannya ya. Kan Yesus nggak bilang kalian harus mengikuti ajaranku, harus percaya bahwa aku nanti akan mati untuk menebus dosa kalian. Kan nggak ada begitu Pak. Gitu. Nah sekarang kalau mengikuti ajaran Taurat dengan mengikuti ajaran Paulus kan beda ceritanya. Cuma ada yang Yesus bilang Injil yang harus itu Injil Filipus itu apa? Apa? Injil Ada Filipus. di kitab mana ya kok? Yang bilang apa? Yang Yesus bilang Injil Injil Filipus ya? Iya, Filipus. Kalau yang Filipus mungkin yang ini kali yang Itu ucapan Yesus itu. Filipus bertanya tunjukkanlah Bapa gitu. Terus Yesus bilang kamu sudah lama bersama-sama aku, masa kamu nggak kenal Bapa gitu. Yang begitu bukan? Bukan, jadi maksudnya Yesus bilang Injilnya Injil Filipus, Bapak yang ditulis Filipus ya bukan? Injil Filipus. Iya, cuman aku tuh lupa pernah kan waktu Iya. kita baca tuh. Itu Injil apa kan aku bilang. Yang mana? Apa kita tadi mau nanya ke dia, ada nggak bukunya Injil Filipus? Yang ini kali yang cerita tentang Yesus mencium bibir Maria Magdalena kali. Iya, Itu Injil Filipus itu, Injil Filipi. Di Alkitab bilang, Yesus bilang itu jadi kita mesti ikutin Injil Filipus gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Seperti setahu saya nggak ada yang begitu. Nggak ada ya? Yesus nggak pernah mengatakan Injil apa-apa. Injil itu ya yang diterima oleh Yesus. Tahu apa? Lupa aku. Kita selalu baca tuh. Kayaknya pernah baca itu ya. Nah, ini Pak, ini saya ingin memperkuat aja ya. Saya tadi kan menjelaskan ke Bapak Ibu bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu ya Pak ya. Lukas 20 ayat 1 Pak. Lukas 20. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Injil. Kalau menurut orang Kristen, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum ada. Ini Injil yang mana yang dibawa Yesus gitu Pak? Iya. Berarti ini cocok nggak dengan pernyataan saya bahwa Yesus itu menerima wahyu yang disebut Injil. Ya Yesus memberitakan Injil. Apa yang yang diterima ya dari Allah ya. Kalau di sini dalam konteks ini kan berarti Yesus menerima wahyu dari Bapa kan. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah biasanya. Nanti ada lagi Pak, Injil kerajaan Allah juga ada. Cocok kan berarti kan dengan kata saya. Ini Injilnya pakai huruf I besar loh Pak. Iya. Berarti apa? Kata benda kan? Iya. Ya itu Injil itu ya. Injil yang beritakan Yesus. Iya. Nah sekarang kalau menurut Bapak, iblis yang mencoba Yesus ke atas gunung. Iblis itu tahu nggak Yesus Tuhan? Ya, kalau umpamanya itu kalau umpamanya memang Tuhan dia tahu, kalau manusia juga tahu kan. Tapi kan Ya. harusnya Kalau seorang nabi Pak, dicobai sama iblis, wajar. Nabi Ayub dicobain. nggak berani mesti iblis juga. Tapi kalau Tuhan, emang iblis berani nyobain Tuhannya gitu. Itu aja Bu. Kan nggak make sense gitu loh. Masa iblis nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan, berani Begitu dibawa- nyobain gitu. Ditenteng lagi ya. Dicenteng ke atas gunung. Ya kan, Nah itu maksud saya. Iya. Udah gitu kan Yesus juga bilang,
sembahlah dia. Tuhan Allahmu, Iya, Tuhan Allah. Bukan sembahlah aku. bukan sembahlah aku. Iya. Kalau dia Tuhan kan pasti kan Iya, ada tertulis kan iya. apa suruh menyembah. Kalau gini Pak, kalau Matius, Markus, Lukas, karena Matius dan Lukas menyadur Markus, jadi kan ceritanya hampir sama semua. Makanya disebut sebagai gospel sinoptik. Tetapi bisa dikatakan bahwa di dalam 3 gospel ini tidak ditonjolkan sifat ilahi Tuhan. Gitu Pak ya. Tapi begitu Yohanes, nah ini di sini nih yang gayanya beda sekali dengan ini. Makanya yang Yohanes ini bisa dikatakan yang mencoba menonjolkan keilahian Tuhan, tapi di lain pihak di dalam Injil Yohanes juga banyak ayat-ayat yang menyangkal ketuhanan Yesus. Gitu. Paling banyak di Yohanes kan, tadi kan Yohanes 10:30, Yohanes 8:58, belum nanti ada Yohanes 8:24, Yohanes 1:1. Hampir semua Yohanes Pak yang dipakai sama pendeta-pendeta itu. Seringnya dari Yohanes. Kalau dari apa kata penutup Yohanes kan situ jelas bisa jadi bukti nggak bahwa itu jelas bukan Yohanes Sebedius. Itu yang dipakai sama ahli perjanjian baru bahwa itu bukan Yohanes Sebedius yang menulis. Ya karena dia bilang dia ya bukan Iya, bukan aku ya. betul. Bapak udah baca tuh. Iya. Bapak udah tahu berarti. Begitu juga Matius. Oh di Matius juga ada ya? Matius juga ketika Yesus mendatangi rumah Matius pemungut cukai, ya, menggunakan kata dia, Pak. Oh dia ya. Nah, kalau Matius yang menulis, kenapa nggak masuk ke rumahku gitu? Iya. Kan gitu. Itu di mana Matius berapa kok? Ada, Bu. Iya berarti ya. Berarti di Yohanes penutupnya ya. Matius 9:10 Matius. dari ayat 9, Bu. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Udah 2 itu aja. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Iya. Kira-kira yang nulis Matius bukan, Pak? Iya, benar ini. Ya. Iya, ini Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Iya. Menurut ahli perjanjian baru, 2 ayat ini yang mengindikasikan bahwa yang nulis ini bukan Matius. Iya betul ya. Iya. Kalau Markus ada? Markus tadi saya kasih lihat buku ini. Ternyata dari sini. Oh yang dulu. Oh iya, iya. Markus ternyata mengutip dari kisah-kisah yang ditulis oleh Homer, Pak. Yohanes ternyata mengadopsi tulisan-tulisan Euripides tentang Dionysus anak dewa Zeus, Pak. Nah loh. Jadi dari 4 gospel itu sebenarnya penulisnya cuma 2, Markus dan Yohanes. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Gitu jadinya. Kalau saya nggak ada bukunya, saya nggak berani ngomong, Bu. Iya. Karena ada bukunya, saya berani ngomong dan saya udah baca. Cuman ini saya tinggal copy paste aja nih, yang dikutip dari Markus nih ke PowerPoint gitu. Dan ini banyak banget soalnya. The Second Feast, Pak. The Second Feast. Iya, Yang ini kan Odyssey, ini Markus nih. Telemachus and Pisistratus wrote to Sparta. Jesus and disciples walked to Galilee. Menelaus refused to send them away. Jesus refused to send them the guests away. Oh, ya hantu ke selatan ya ke Galilea yang sama-sama Advent. Everyone said men and women. Everyone said apparently men and women. They took bread, wine, and Ganti meat. Jesus namanya took doang ya? bread and fish. Jadi yang diganti cuma nama-nama orang, nama tempat. Iya nama tempat sama. Dan ini diambil dari semua dari bahasa Yunani, Pak. Saya udah download sih. Itunya apa? Yang disebut dengan kisah yang Iliad itu, yang tulisannya Homer itu. Kebal banget soalnya. Sebenarnya tuh hari Kamis tuh hari ulang tahun pernikahan kita gitu. Oh. Nah, terus harus ke gereja gitu. Bukan tadinya maunya Oh, mau sahadatnya. hari Kamis. Oh. Tadinya gitu. Oh gitu. Pas Mau sahadatnya di hari ulang tahun pernikahan. Sebentar hari Kamis tanggal 29 ya? Kosong, Pak.
tadi ya. Masih kosong saya. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh aja. Maksudnya Insya Allah. Jadi pas apa namanya? Pas hari Kamis kan, Boleh. karena hari Rabu tuh dipakai gereja, jadi hari Kamis ya. Boleh, Tapi boleh. nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Insya Allah, insya Allah. Ya doain ya biar apa Iya, namanya insya Allah. yang di gereja juga lancar gitu. Iya. Maksud saya bisa. Saya book ya Pak ya? Ya. Jam berapa? Terserah Mas jam berapa. Kalau Pak Doni Kalau waktunya kalau jam dia berapa? enaknya jam berapa? Saya tuh lebih bebas malam Pak. Boleh. Malam ya? Iya. Lebih bebas malam. Ya boleh aja jam. Seperti tadi juga nggak apa-apa jam 7. Ya parkiran juga kosong jadi. Iya. Kalau siang penuh tuh saya lihat parkiran. Betul. Betul. Malam ya Pak ya? Jam Iya. 7 ya? Terus persiapannya apa kok? Saya KTP aja Pak, Bu. Cuman KTP. KTP. Atau kalau Bapak mau, KTP saya pinjam, saya foto. Nanti begitu Bapak bersyahadat, sertifikat udah langsung saya kasih. Boleh aja. Besok tinggal disiapin sama anak buah saya. Iya. Ya kasih KTP-nya. Terus apa buat apa yang dipersiapkan badan kita gimana harus apa dulu? Gini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum bersyahadat sebaiknya mandi besar. Mandi besar itu artinya kita mandi dengan niat untuk membersihkan hadas besar. Ya, Bapak Ibu cuma tinggal perlu membasahi seluruh tubuh, gitu aja. Tapi sebelum mandi berniat dulu, aku berniat mandi besar untuk membuang hadas besar. Lillahi ta'ala. Hadas. Membuang hadas. Hadas itu ya semacam kayak apa ya, bisa dari kotoran atau yang najis atau yang karena perbuatan apa suami istri persetubuhan, itu juga merupakan hadas besar. Kalau di Kristen kan nggak ada Pak ya? Enggak. Habis bersetubuh langsung ke gereja kan nggak masalah gitu. Kalau di Islam nggak Pak, ada aturannya. Habis suami istri melakukan hubungan suami istri itu ada kewajiban namanya mandi besar. Nah mandi besar itu sebenarnya juga mirip dengan Yahudi Pak. Kalau Bapak mau tahu, baptis aslinya orang Yahudi itu sebenarnya mandi besar Pak. Cuman mereka mandi besar dalam bentuk nyelup ke kolam gitu. Sama kan nyelup kolam dengan mandi seluruh, membasahi seluruh tubuh kan sama sebenarnya kan, seluruh badan kena air. Tapi ketika di Kristen, baptis itu dijadikan sebagai momen pernyataan iman. Gitu. Yang beda di situ. Nah mungkin kan di Arab kan air susah, jadi dimudahkan dengan cukup mandi besar. Tapi tujuannya sama. Gitu. Saya foto Bu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu datang tinggal udah jadi ininya apa sertifikatnya. Itu untuk apa aja gitu, maksudnya dipakai untuk ngurus-ngurus ya tuh kok. Ganti KTP juga kan? Pertama kali yang paling penting adalah Bapak untuk mengurus perubahan agama di KTP. Itu paling penting. Kalau nggak ada itu nggak dilayanin Pak di Dukcapil. Ya. Kalau ganti gitu bukannya cukup di kelurahan aja kok? Iya di kelurahan. Oh. Di kelurahan, Bapak tanya petugasnya, mau cari petugas Dukcapil gitu. Biasanya kan ada Pak petugas Dukcapil di kelurahan. Nanti dia mengurus, Bapak tinggal kasih apa KTP dan apa namanya bukti pindah agama. Nggak sampai sehari jadi, cepet. Iya langsung. Iya langsung. Oh, gitu. Nah nanti Bapak Ibu tinggal saya masukkan program pembinaan. Siap. Udah ngaji bareng, alhamdulillah. Keren Biasanya itu. nanti dikasih tahu ya. Di rumah Bu, di rumah Ibu. Oh, Yang untuk ngaji. yang ya nanti ada yang datang gitu ya. Iya, iya, ngaji bareng. Apa ngaji di rumah? Ibu tinggal tentuin hari apa, jam berapa, udah gitu aja. Nanti gurunya akan menghubungi Bapak Ibu. Janjian. Nanti kita cari guru yang rumahnya dekat sama Ibu. Jadi jangan yang jauh-jauh. Gitu. Kita kan cakup Jabodetabek. Oh. Mualafnya di mana ya kita cari guru yang rumahnya dekat. Gitu. Kita sih waktunya apa asal nggak ke dokter sih. Gini Pak, Bapak fleksibel kok, fleksibel. Kita juga Wow. kapan aja bisa kita ya. Iya, terserah Bapak bisanya kapan. Kalau Bapak harus ada kegiatan lain, geser aja. Kan nanti Bapak dapat nomor ke gurunya. Iya. Nah, bisa digeser jam berapa atau hari apa, boleh. Nanti kan gurunya kan setiap kali setelah mengajar, dia foto dan laporan. Dia lapor ke lembaga kursus. Lembaga kursus ini nanti yang ngirim laporan ke kita. Gitu. Kita tinggal bayar ke lembaga kursus. Tenang Pak.
Yang penting belajar nih. Nah, Bapak tinggal belajarnya nanti step by step. Tidak ada kata terlambat, Pak. Muslim itu belajar, itu nggak ada batas waktunya. Belajarnya sampai kapan? Sampai mati. Ya. Memang saya yang khawatirnya bahasa Arab doang. Nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah khawatir. Saya juga dulu begitu. Tapi nanti Bapak jangan terkesima ya, Pak ya. Jangan terkesima kalau Bapak nanti sudah bisa menghafal satu surat. Beneran, Pak. Saya kasih tahu. Tanya tuh. Itu makanya saya kan pernah dengar itu yang siapa ya Ustadznya bilang kalau kita menghafal tuh Fisudurin nas katanya, masukin ke dalam hati. dalam hati tuh gimana sih maksudnya katanya jadi nggak bakal bisa hilang katanya kalau itu. Ini, makanya Pak. Saya bilang Quran itu kan murni firman Allah. Kalau namanya firman Allah sudah masuk ke dalam hati kita, gimana caranya keluar kalau kita nggak bermaksiat gitu? Selama kita nggak bermaksiat nggak akan keluar, Pak. Selama kita memelihara firman Allah. Kalau bermaksiat bisa hilang, bisa keluar lagi, bisa hilang gitu. Bermaksiat itu macam-macam ya, Bu ya. Bukan harus berzina, bukan. Iya. Beda sama kalau menghafal Bible susah banget ya. Ada nggak, Bu, yang hafal Bible? Susah banget. Ada nggak, Bu, yang hafal Bible? Nggak usah satu buku lah, satu lembar aja. Segini nih. Nggak bisa. Ada nggak, Bu, yang hafal? Nggak ada. Dan satu lagi, Bu, gini, Pak. Ini kan namanya kan hard copy ya, Pak ya. Di komputer nanti mungkin ada soft copy. Kita buang semua nih. Hard copy, soft copy yang ada di seluruh dunia. Bible dan Quran. Ya, semua dimusnahkan lah. Kira-kira yang bisa terbentuk lagi yang mana? Quran. Quran. banyak hafiznya. Karena banyak hafiz. Anak 5 tahun aja udah ada yang hafiz. Hebat. Kita tinggal panggil satu orang hafiz, baca, tulis. lagi. Jadi, coba kalau ini. Nggak ada. Hilang arah. Iya. Beda di situ. Nanti Bapak kalau sudah bisa hafal satu surat, rasanya Pak di sini, Pak. Masya Allah. Bener kayak orang yang haus kasih air dingin yang sejuk banget. Jadi Gitu. pengen lagi gitu yang apa Pengen lagi. Bener. Nanti seumur hidup kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, seumur hidup Bapak baca surat Al-Fatihah nggak akan ada bosan-bosannya. Nggak akan ada bosan-bosan. Coba Bapak, Ibu baca Yohanes 17:3. Suruh baca terus. Bosan lama-lama. Iya. Tapi baca Al-Fatihah, Bu, nanti Ibu rasain sendiri. Nggak akan ada bosannya. Saya bisa kasih tahu. Saya dulu pernah, Pak, begini, Pak. Saya naik motor dari sini sampai Palembang. Sendiri waktu itu ada proyek ke sana. Sampai di Palembang, sore check-in hotel, udah mandi, wudhu, sholat. Waktu di hotel itu, saya kok tiba-tiba kok pengen banget gitu, saya umroh gitu. Saya baca satu surat yang memang sudah saya berusaha hafalin gitu ya. Begitu saya bisa hafal, saya ingat umroh, itu sholat, Bu, bisa sambil nangis sesanggukan, Bu. Beneran. Rasanya gimana gitu lah. Nggak bisa dibayangin, Pak, bener. Apa ya? Beda lah, nanti Bapak rasain sendiri deh. Kalau umroh itu syaratnya apa kok? Umroh itu kan hanya ziarah, Pak. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan di sana. Nanti ada tawaf di Ka'bah, terus kemudian ada yang bolak-balik ke Jadi harus Bukit bisa Mawar sholat itu. dulu pasti ya. Iya dong, Pak, sholat dong. Ya maksudnya kan harus Sholat sebentar lah, seminggu udah bisa lah, Pak. cuma balik syaratnya itu doang ya. Itu aja. Nanti di sana pasti ada guide yang menuntun, yang membacakan doa. Nanti kalau lagi tawaf baca apa, Itu dituntun itu ya. dituntun. Pasti ada penuntunnya, ada guide-nya, Pak. Tenang aja. Yang penting bisa sholat aja dulu ya. Iya. Sholat itu hanya ketika kita mau ikut sholat yang berjamaah di sana. Kalaupun Bapak belum bisa, sampai benar-benar belum bisa sholat, ikutin aja, Pak, gerakan orang-orang yang ada di situ. Sebelum baca subhanallah, udah cukup. Cukup, Pak, benar. Nanti kan ketika jam-jam sholat, ketika kita sedang tawaf di Ka'bah, begitu ada jam sholat azan, semua akan berhenti cari tempat duduk masing-masing untuk sholat di situ. Jadi kita sholat semuanya menghadap ke Ka'bah. Rasanya luar biasa, Pak. Udah benar. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan, Bu. Pak, sama Pak. Benar, insya Allah. Oh berarti nanti kalau misalkan Kamis malam tuh kan bersahadat tuh. Iya. Berarti mulai sholat tuh sholat Iya, apa? Jumatnya.
besoknya. Iya, Jumatnya. Oh, berarti mulai sholat Jumat juga ya? Kalau boleh, kalau sebaiknya sih langsung sholat Jumat. Sebaiknya. Pokoknya Bapak tinggal duduk, dengerin, ikutin aja gerakan orang Pak. Udah gitu aja. Sama Pak RT aja. Sama Pak RT boleh. Karena ada temen di komplek maksudnya. Ah sudah, Cuman kalau Bang belum datang. tahu sih mau apa. Tapi dia belum tahu maksud saya mau apa namanya mau. Bapak kasih surprise dong. Samperin ke rumah Pak RT. Selama ini suka Pak Heri, ayo kita Jumatan gitu. Nah, nanti Oh sering digodain? Sering. Gantian Pak Heri yang ngajak Pak RT Jumatan. Pak RT kita Jumatan gitu. Gitu aja Pak. teman sholat, bulatkan hati untuk masuk ke